Ini masih sama yang minggu lalu. Orangnya masih sama. Kirain beda. Jadi Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saya mencari isu sebenarnya berkaitan dengan soalan bagi para haji. Kalau toharoh kemarin kita udah singgung, di isu yang paling banyak dibicarakan bagi jemaah haji itu ya bersentuhan dengan lawan jenis, karena memang ada kebutuhan untuk itu. Tapi kalau isu tentang fikih sholat bagi jemaah haji itu sebenarnya sih nggak terlalu banyak. Saya bilangnya nggak terlalu banyak karena orang Indonesia itu safarnya hanya di perjalanan, status musafirnya hanya ketika di perjalanan saja. Sudah sampai tanah haram udah bukan musafir lagi, karena semua jemaah haji Indonesia sudah tahu berapa lama bakal singgah di tanah haram. Ini kalau yang ini Kang Erik reguler apa? Reguler. Kalau reguler itu kan biasanya yang gelombang 1 tuh Madinah dulu. Madinah kan di Madinah 9 hari kan ya. Jadi udah tahu bakal stay di Madinah itu ya 9 hari. Karena sudah tahu bakal singgah lebih dari 3 hari, itu ketika nyampe status safarnya hilang. Seorang nih musafir nih di rumah nih. Saya misalnya katakanlah rumah saya di Cipaku, naik pesawat di Halim. Saya keluar dari Cipaku itu udah musafir tuh. Tapi kalau masih di rumah belum. Syaratnya kan keluar kampung. Ya kampung saya Cipaku misalnya. Maka sampai di bandara tuh musafir. Jamak qosor boleh tuh. Di pesawat masih musafir. Sampai turun di Madinah hilang status safar. Karena walaupun Madinah bukan rumah saya sudah tahu bakal singgah lebih dari 3 hari. Itu kaidahnya begitu. Orang yang tahu berapa lama bakal singgah, maka kalau singgahnya lebih dari 3 hari, ketika nyampe hilang status safar. Jadi di Madinah itu tidak ada keringanan jam qasar sholat. Gitu. Kemudian dari Madinah ke Mekah, ini kalau yang gelombang pertama. Hari ke-9 dari Madinah berangkat ke Mekah. Mekah Madinah kan jauh tuh ya. Itu perjalanan setengah hari itu. Ya, lebih malah. Pengalaman saya waktu itu saya dari Madinah itu dari Mekah saya dulu. Dari Mekah dulu jam 8 pagi waktu Mekah. Nyampe Madinah tuh maghrib. Begitu jauh. Itu jaraknya kan berapa sih dari Mekah sampai 400 kilo ya? 400 kilometer. Ya. Dan itu jalan Mekah Madinah kan lurus tuh. Enggak ada macetnya, enggak ada lampu merah, enggak ada pasar tumpang, enggak ada ojol di pinggir jalan juga enggak ada, kan lurus. Kiri kanan lega banget. Kiri kanan itu lega, langsung ketemu langit kita. Kalau di sini kan kiri kanannya ada jemuran orang, ada listrik macam-macam. Itu jauh, tapi ketika sampai di Mekah, itu status kita juga safar hilang. Karena ketika nyampe Mekah kita udah tahu berapa lama bakal singgah di Mekah kan gitu. Kalau jemaah haji reguler berarti di Mekah itu 29 hari ya, 20 atau 31 hari. 31 ya, 31 mah ini. Jadi isu musafir itu terlalu sedikit karena
status safar kita tuh hilang. Nah kita boleh jamak qasar kan nanti di Arafah, tapi di Arafah itu bukan karena musafir, karena haji, gitu. Jadi sebab orang boleh qasar itu pertama safar, yang kedua haji. Walaupun dia orang Taif, orang dekat situ, tapi kalau dia labbaik Allahumma hajjan masuk tanggal 9 wukuf boleh jamak qasar. Jadi jamak qasar bukan gara-gara musafir, tapi karena dia adalah wakif, orang yang sedang wukuf di Arafah gitu. Jadi karena, tapi nanti kalau ada pertanyaan soal jamak qasar silahkan, gak ada masalah. Nah saya ada berapa nih? Syarat saya itu ada, yang pertama sudah masuk waktu sholat, udah nih udah masuk waktu. Yang kedua menutup aurat, mungkin bisa menutup aurat. Tapi yang ketiga suci dari hadas kecil, hadas besar. Mungkin susah karena kita nggak bisa wudhu. Itu satu jamaah semua di pesawat, kalau wudhu ke kamar mandi semua. Itu turbulensi yang berbeda itu. Jadi kan susah nih. Jadi ada syarat sah yang tidak terpenuhi. Cuman waktu sholat datang, kita bukan orang yang memenuhi syarat sah tersebut. Cuman tidak memenuhi ini bukan terjadi tiap hari, jarang, baru kali ini kan begitu. Itu namanya perkara nadir, perkara yang jarang. Kemudian yang ketiga, suci badan dan pakaian dari najis tempat, dari najis pakaian badan dan tempat. Yang kelima menghadap kiblat. Ini susah nih. Jadi mungkin kita bisa nutup aurat, tapi nggak bisa menghadap kiblat. Bisa kita menghadap kiblat, tapi nggak bisa wudhu. Gitu. Tayamum juga susah. Tayamum di tembok pesawat kan diomelin sama pramugari. Gitu. Ibu pikir ini kotor ada debunya kan, nggak begitu. Jadi rada susah nih. Makanya ada yang namanya sholat lihurmatil waktu, sholat yang dikerjakan untuk menghormati waktu sholat, tapi kita nggak memenuhi syarat sah ngadep kiblat. Udah bisa wudhu, cuman nggak ngadep kiblat. Ngadep kiblat mungkin, tapi nggak berdiri kita. Gitu. Dan yang perlu Bapak Ibu tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah sholat di kendaraan. Sholat fardu nggak pernah di kendaraan. Sholat kendaraan itu sholat sunnah. Makanya ada syarat tuh sholat boleh sholat di kendaraan. Pertama dia adalah sholat sunnah. Yang kedua memang sedang di perjalanan. Jadi kalau tidak sedang di perjalanan nggak boleh sholat di kendaraan, kan begitu. Jadi sholat sunnahnya di atas kendaraan Nabi Muhammad. Haitsu tawajjahat rahilatuhu, kata siapa, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, saya lupa perawinya. Kemudian Nabi Muhammad sholat di atas kendaraan menghadap kemana kendaraannya menghadap. Fa'idha arada al-faridah. Cuman kalau Nabi Muhammad pengen sholat fardu, nazar, Nabi Muhammad turun fastaqbalal kiblat, ngadep kiblat. Kan jadi mikir, itu sepanjang jalan bisa sholat, kenapa kudu turun lagi, kan begitu. Sepanjang jalan bisa sholat, tapi kenapa makin turun lagi? Oh berarti ada syarat tertentu yang di sholat sunnah bisa ditoleransi, tapi sholat fardu nggak bisa. Salah satunya apa? Itu berdiri dan juga menghadap kiblat. Sholat sunnah duduk boleh, bahkan tidak dalam perjalanan lagi sholat sunnah duduk boleh begitu. Kalau di perjalanan duduk kemudian tidak menghadap kiblat semana ke kendaraan menghadap bisa, tapi kalau sholat fardu enggak. Itu. Makanya nih gimana nih orang datang waktu sholat, muslim iya, balik iya, orangnya berakal, tapi syarat sah sholat kagak terpenuhi. Maka ketetapan orang ini adalah tetap melaksanakan sholat sebagai bentuk penghormatan atas waktu sholat. Makanya namanya sholat lihurmatil waktu. Contoh yang paling sederhana ya di pesawat. Ketika kita untuk take off begitu di atas udara, kita ngadep kiblat susah. Berdiri juga nggak mungkin. Ya bisa sih kalau kita cuma seorang doang, tapi kan ke ini semuanya muslim nih, gitu.
Kemudian apalagi berdirinya juga nggak bisa, ngadep kiblat susah, maka itu sholatlah di atas tempat duduknya. Tapi sholat itu dihormati waktu, untuk menghormati waktu. Lalu kalau sholat menghormati waktu, apa konsekuensinya? Konsekuensinya ya tetap wajib sholat dan harus diqadha nanti. Orang nanya, kenapa wajib sholat Ustaz? Padahal syarat-syarat tidak terpenuhi, karena ada syarat wajib. Jadi kan ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat wajib itu kata Syekh Nawawi ada berapa? Ada 6. Pertama muslim, ini nggak ditulis. Yang kedua nih syarat wajib, pertama muslim, kedua balik, ketiga berakal, keempat yang namanya syarat wajib ini adalah tahu kewajiban sholat, gitu. Artinya kalau ada orang muslim nih, kemudian balik muslim karena lahir dari keluarga muslim, kan kewajiban syahadat itu Bapak Ibu bagi orang di luar Islam, masuk Islam syahadat. Orang yang lahir dari dari bapaknya muslim, mak bapaknya muslim, nggak perlu syahadat. Jadi kalau ada pengajian yang minta dimana syahadat ulang, wah ini bahaya nih berarti di pengajian. Jadi dia menganggap orang di luar dia ini bukan Islam. Jadi kalau dia muslim, berakal, balik, tapi nggak pernah ada yang ngajarin sholat wajib. Ada nggak muslim begitu? Ada. Ya muslim yang tinggal di negara minoritas misalnya, orang tuanya sibuk bekerja, ibunya juga bekerja, ketika nggak ada yang dilihat orang sholat, nggak pernah dengar azan, dari mana dia tahu kewajiban sholat? Bahkan orang Jakarta juga banyak kan, orang Jakarta bawa tembok kita tinggi-tinggi kan gitu. Tembok kita tinggi-tinggi ya kan ya, tembok kita tinggi-tinggi, orang sudah bisa memenuhi segala hajatnya dari kamar, tinggal pencet datang itu aja, ngirimin paket macam-macam. Jadi ngaji gak pernah begitu, ikut sholat juga kagak, tapi tiap hari di WhatsApp bikin status dia untuk masukkan aku ke dalam surga gitu. Sholat jarang gitu. Sholat itu ikut biasanya kayak gitu tuh. Terus kalau sholat itu biasa juga doanya sampai nangis-nangis. Sholat kagak gitu. Malaikat gede banget tuh nyatet-nyatet. Dicatat gak pernah sholat, kagak nyatet kesian udah nangis ya. Ntar Zuhur Idul Fitri kagak sholat lagi aja udah. Tapi sholatnya tahunan doang. Jadi orang nggak bisa dikatakan wajib sholat kalau dia nggak tahu gimana mau diwajibkan, orang dia nggak tahu sholat wajib kan gitu. Makanya syarat wajib itu dia muslim, berakal, balik. Yang keempat tahu kewajiban sholat, artinya didakwahi. Yang kelima sehat indera telinga atau indera mata sejak balik. Ada orang yang lahirnya normal, kemudian satu waktu umur setahun, 2 tahun, 3 tahun kecelakaan. Karena kecelakaan matanya buta, kupingnya tuli. Maka orang yang buta matanya, tuli kupingnya nggak wajib sholat. Kenapa nggak wajib sholat? Karena tidak bisa memberikan informasi tentang kewajiban sholat kepada orang itu. Matanya nggak bisa lihat. Kalau kupingnya bisa dengar kan kita ajarin dari kupingnya. Kita kasih tahu sholat wajib, bacaannya A, B, C, waktu sholatnya segini kan begitu. Kalau kupingnya nggak dengar, matanya ngeliat, kita bisa ajarin, kita contohin depan matanya kan ya. Tapi kalau kupingnya tuli, matanya buta, gimana ngasih tahunya kan? Jadi, maka kalau orang indera mata dan telinganya sudah tidak berfungsi sejak balik, nggak wajib sholat. Yang kelima, suci dari haid dan nifas, itu wajib sholat. Maka kalau 5 syarat ini terpenuhi, berarti wajib sholat. Nah kita 5-5-nya nggak ada, 5-5-nya udah dapet. Kita muslim iya, balik iya, berakal iya, suci dari haid nifas iya, udah tahu sholat wajib iya, indera mata dan telinga sehat iya. Cuma kagak ada syarat sahnya nggak terpenuhi. Tetap sholat sebisanya, duduk ya duduk,
tanpa toharoh nggak apa-apa. Karena sholat dihormati waktu, sholatnya cuma untuk menghormati waktu. Salah satu alasannya hatta layak sambitarkihi wa huwa dakhilun fi waqti sholat, agar dia tidak terhitung berdosa. Ini sepanjang waktu sholat ini kewajiban nih, zuhur jam 12 sampai jam 3. Ini sepanjang ini kewajiban. Enggak ada sholat sepanjang jam ini dosa. Tapi kalau sepanjang ini ada sholat, ini terhindar dari dosa. Tapi enggak perlu syarat. Enggak apa-apa, yang penting menghormati waktu. Tidak terpenuhi syaratnya, asal dosa tidak diterima. Nah, karena syaratnya tidak terpenuhi, maka wajib qadha nanti. Itu setelah sampai lokasi di tempat yang mungkin dia bisa melakukan sholat. Sebenarnya sholat dihormati waktu ini isunya bukan cuma buat orang haji, buat orang Jakarta kebanyakan yang pulang macet-macetan itu desek-desekan, entah dia di kereta, entah dia di busway atau di mobil sendiri, kan ya, di mobil sendiri pulang jam 5:30 udah gitu hujan gede. Ah, itu siapa yang bisa jamin nyampe rumah maghrib? Kan nggak ada tuh, hujan lagi gede. Itu kan bisa stuck di tengah jalan, bisa sampai 40, 50 bahkan 1 jam, kan ya. Sholat maghrib kelewat, gimana nih? Sholat mumpung kagak jalan macet, sholat di waktunya untuk menghormati waktu. Kagak wudu, emang kagak bisa wudu. Nggak ngadep kiblat, emang kagak bisa ngadep kiblat. Nggak bisa berdiri, emang mau berdiri di mana? Sholat sebisanya, nanti sampai lokasi. Kalau masih di waktu, masih sholat waktu masih ada, ulangin. Tapi kalau sudah lewat sholat waktunya, maka namanya qadha. Jadi ini karena ada syarat wajib yang nempel, tapi syaratnya enggak. Ini gimana biar kewajiban gugur, udah kerjain dah. Fattaqullaha mastata'tum, kan begitu. Tapi syaratnya tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak tidak menggugurkan kewajiban. Begitu. Nah, contoh beberapa orang yang melakukan sholat dihormati waktu, contohnya dicontohkan oleh ulama, sholat faqidu tahuraini. Faqidu tahuraini orang yang tidak punya air serta tidak punya debu untuk tayamum. Air nggak ada, debu nggak ada. Ini kan kalau ini mohon maaf nih, karena kita merujuk ke dalam mazhabnya Imam Syafi'i, yang tayamum itu mesti ketemu tanah. Jadi Syafi'i itu kagak bisa nih tayamum di sini nih, nggak bisa nih. Itu. Ini walaupun sah untuk dikatakan sebagai sha'idan, kan kalimat Al-Quran fatayammamu sha'idan. Sha'idan itu artinya apa Ustaz? Nah, sha'idan itu bahasa Arab yang artinya banyak, beragam. Salah satu makna sha'id itu adalah apa yang ada di permukaan tanah. Gitu. Ini dulu di permukaan tanah, gara-gara ketebak angin nempel di tembok, nempel di dinding, nempel di baju temennya. Itu sha'id itu. Tapi sha'id yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i, sha'id itu artinya tanah, tanah beneran. Tanah, harus ada tanahnya. Makanya dulu kita punya orang tua, kita punya guru tuh di rumah itu ada toples isinya tanah. Pernah gak ngeliat rumah begitu? Ada di rumah, dalam rumah nih, itu ada toples isinya tanah. Orang toples isinya rengginang, ini tanah. Iya. Ditanya, ini buat apaan? Buat tayamum. Kalau ntar kagak ada air, tanah kejauhan. Tanahnya udah punya, tinggal gelar aja. Kan iya? Tinggal gelar di atas karpet plastik, kemudian taruh secukupnya buat tayamum, beres. Ini yang udah kepake mustakbal buang. Kan begitu. Kan kapan waktu besok nyawa lagi, angkutin lagi tanah stoples, begitu. Karena dari dulu tuh kita begitu. Nah, cuman emang kita ini sekarang itu tadi informasinya terbuka, ustadznya beragam, sumbernya banyak. Jadi udah mulai kecampur nih, yang Syafi'i yang bukan Syafi'i, pokoknya ibadah aja kan begitu. Ya bagus, nggak ada masalah. Cuman kita kalau merujuk kepada mazhab Syafi'i, ada orang yang memang tidak punya dua itu. Air kagak ada, tanah kejauhan. Tanah kejauhan. Lampu mati, listrik mati. Dia di apartemen lantai 53. Lift kan mati.
Ini mau turun naiknya kapan lagi kan gitu. Itu air kagak ada. Akhirnya tayamum kagak bisa, orang jauh banget ke bawah. Yang ada apa namanya turun kagak bisa naik lagi, udah capek banget. Maka ini namanya faqidut tuhurain. Orang yang tidak punya dua media bersuci, air kagak ada, tanah nggak punya. Terus gimana? Sholat sebisanya. Kapan? Ya sekarang waktu sholatnya. Terus gimana? Nanti dikodok. Ketika nyala lampu, listrik nyala, airnya jalan, baru kemudian dia berwudu, ulangin sholat tadi atau dikodok. Itu kan yang terjadi dengan jemaah haji dulu, zaman sebelum Maktub Basyuri jadi Menteri Agama, gitu. Ya kan ya. Nyampe di Jeddah yang dikerjain jemaah haji Indonesia apa? Kodok sholat yang di pesawat, bener apa enggak? Dulu cerita orang tua kita nyampe Jeddah, nyampe Madinah, kodok dulu. Dulu masih satu rangkum dulu ininya jemaahnya tuh, zaman dulu waktu Basyuri kesonoan sebelum, kalau udah sekarang tuh udah banyak tuh travelnya. Jadi nyampe Jeddah nih gelombang kedua, nyampe Madinah di gelombang pertama, kodok sholat yang dilakukan di dalam pesawat. Karena di dalam pesawat ada syarat sah yang tidak terpenuhi. Sholat yang di pesawat itu dihormatil waktu. Nyampe di Madinah dia kodok sholatnya, nyampe di jalan dia kodok sholatnya, begitu. Jadi contohnya itu faqidut tuhurain. Kemudian juga ada lagi contohnya orang yang di penjara atau dipasung, tidak bisa bergerak, wudu kagak bisa, tayamum juga nggak bisa, maka sholat sebisanya dengan pasung tersebut dia bergerak semampu dia, begitu. Kalau nggak bisa kan dengan anggukan, kalau hanya bisa kepala. Kalaupun kepalanya dipasung, begitu lehernya diikat, ya cukup dengan kedipan mata. Jadi sholat dihormati waktu itu sholat untuk menghormati waktu dengan kemampuan yang terbatas. Nanti sampai waktu di mana dia ketemu lagi nih kondisinya yang baik, punya wudu, tempatnya bersih, ada kiblat kan begitu, sholat yang tadi diulang. Tadi ya, kenapa kudu sholat? Karena ada kewajiban. Tapi kenapa kudu kodok? Karena syarat sah sholatnya tidak terpenuhi. Contoh lagi apa? Orang yang sakit yang sekujur tubuhnya dijejali infus, ya dijejali infus atau sejenisnya yang kalau dilepas itu membahayakan kesehatan dirinya, maka sholat sebisanya. Nanti selesai infusnya, sehat badannya, ulangin sholat yang kemarin ketika dia sakit, dikodok itu. Karena kan kagak tiap hari sakit kan ya, itu masih gitu doang, cuma 5 hari itu dikodok. Kemudian selanjutnya contoh lagi orang yang di kendaraan seperti pesawat tidak bisa bersuci. Ada yang bisa tapi tidak punya space untuk yang pas untuk sholat, tidak bisa menghadap kiblat, tidak juga bisa sempurna ruku dan sujudnya, kan ya? Rukunya kan gitu, sujudnya nggak nempel tanah. Padahal salah satu syarat mutlak sujud itu tidaknya nempel tanah. Bagi orang yang mampu begitu, maka orang-orang seperti ini nih masuk dalam kategori syarat masuk dalam sholat dihormati waktu. Kenapa harus sholat? Karena dia wajib sholat agar tidak dikatakan berdosa. Ini sepanjang waktu kudu sholat. Lalu kenapa harus dikodok? Karena sholat yang tadi tidak memenuhi standar sahnya sholat. Ada syarat sah yang tidak bisa dilaksanakan, dan tidak bisa dilaksanakannya bukan karena terus menerus, tapi ini sebab yang jarang-jarang. Beda kalau emang orang keadaannya nggak bisa istilahnya nggak bisa berdiri, ya maka sholatnya duduk terus-terusan begitu. Beda sama ceritanya orang yang hadasnya terus-terusan keluar, kan ya, besan. Maka ketika besan tetap sah sholatnya, karena nggak mungkin dikodok, orang nggak pernah beres kan begitu. Wudunya kan niatnya juga beda. Sama kayak puasa, orang yang kagak puasa gara-gara sakit kan pasti sembuh nih, maka gantinya kan dikodok nanti, harus kodok. Orang yang kagak puasa gara-gara menyusui kan nggak tiap tahun menyusui, maka wajib diganti nanti. Orang yang kagak puasa gara-gara udah tua renta, apa wajib kodok? Enggak, bayarnya apa? Fidyah gitu. Karena ini terus-terusan, nggak mungkin. Nah sholat juga sama. Ini sebab kasusnya jarang.
Orang yang pesawat juga baru kali ini kan begitu, nggak tiap hari kan dia begitu. Makanya sebab yang jarang, karena sebabnya jarang kudu diulang. Beda sama orang yang sebabnya tuh terus-terusan. Maka kalau disuruh ngulang ini ngeberatin gitu. Orang apa namanya emang beser, masa kudu dikodok nggak sholat lagi beser nggak apa-apa. Yang penting disumpel itu kemaluannya, jangan sampai mengenai bagian tubuh yang lain kan gitu. Jadi ini sholat lihurmat. Nah, cuman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat lihurmati waktu ini adalah kalau ditanya ada gak contohnya dulu orang yang sholatnya tanpa tohar? Ada. Bapak Ibu kalau pernah dengar cerita bahwa sebelum ayat tayamum turun, ayat tayamum itu turunnya kan belakangan. Dulu ketika itu Nabi Muhammad kalau nggak salah tuh perang Tabuk apa ya, saya lupa itu. Jadi Sayyidah Aisyah kan istri Nabi itu dibawa ganti-gantian. Jadi kalau Nabi Muhammad keluar nih siapa yang ikut sama istrinya ganti-gantian. Nah waktu itu yang ikut Sayyidah Aisyah. Nah, cuman Sayyidah Aisyah itu punya kalungnya minjem sama adiknya namanya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar minjem itu kalungnya, Sayyidah Aisyah minjem. Jadi dibawa di dalam perjalanan. Ternyata ketika di perjalanan udah di kemah, pas mau balik beres-beres kalungnya hilang. Kalung Sayyidah Asma yang dipakai sama Sayyidah Aisyah. Akhirnya rombongan tuh ketahan mau berangkat. Lama banget suruh nyariin kalung. Cuman kata Sayyidina Abu Bakar, dia jalan aja Nabi, biarin. Kalung mah nggak seberapa. Ini kalau sampai kita nunda sampai kemalaman bahaya kan begitu. Cuman kata Sayyidina Muhammad, kalau gitu tinggalin dah 2 orang atau beberapa orang. Jadi disebut itu rohtun. Rohtun itu 3 orang lebih. Ditugasi sama Nabi Muhammad untuk nyari kalungnya Sayyidah Aisyah. Rombongan berangkat pulang. Gitu. Ketemu. Dicari nih sama 3 orang lebih. Orang udah pada pulang. Jangan. Lama-lama belum ketemu, datang waktu sholat. Cuman pas datang waktu sholat nih 3 orang lebih ini yang suruh nyari kalung kagak punya wudhu, gak ada air emang, karena lagi di perjalanan. Akhirnya beberapa di antara mereka kagak sholat, nunda sholatnya. Tapi yang di antaranya juga sholat di waktu itu tanpa wudhu. Tayamum belum turun ayatnya, belum ada ayat tayamum waktu itu. Begitu. Lalu Nabi Muhammad SAW pas nyampe ketemu itu kalung, dapat rombongan nyampe ke Nabi Muhammad laporan. Kemarin ya Rasul, kemarin kita ini begini. Jadi ada yang sholat, ada yang langsung pulang. Yang sholat, Nabi Muhammad kemudian mengatakan ini sholat yang ya sah, yang sholat yang ngulang juga sah. Kenapa sah? Ya karena memang belum ada ayat tayamum. Seandainya ayat tayamum sudah turun, nah sejak kejadian itu ayat tayamum turun begitu. Jadi orang ngadu nggak ada ayat. Sejak kejadian itu ayat tayamum turun. Nah dari kasus itu ulama punya kesimpulan yang berbeda-beda. Kalau Syafi'i bilangnya tetap wajib sholat sebagaimana sholatnya orang yang tidak punya wudhu. Lalu wajib qadha karena sholatnya tidak memenuhi standar sah. Yang ono kagak disuruh qadha, ono kagak disuruh qadha, syariatnya belum lengkap. Sekarang syariatnya udah lengkap, gitu. Jadi dua-duanya dikerjain, gitu. Itu kata Syafi'i begitu. Nah tapi kalau kata ulama lain dikatakan mazhab Imam Abi Hanifah, tidak wajib sholat ketika itu, hanya qadha saja. Ini persis kejadian seperti sahabat Nabi yang tidak sholat tapi sholatnya ketika nyampe lokasi yang ada air. Ibadah harus dilakukan, didahulukan perhatian dibanding hal dengan perhatian. Dan sholat adalah ibadah setelah pengakuan iman, dan tahar adalah syaratnya, kuncinya sholat. Juga syarat bagi dia seluruh apa yang dilakukan bahwa taharat didahulukan karena dia adalah syarat sah, tidak membuat sholat itu gugur. Maka bagi orang yang tidak punya media bersuci, didirikan sholat sampai keadaan dia bersuci. Jadi diqadha.
Ini kalau Hanafi. Tapi kalau Maliki, Imam Malik bilangnya tidak ada sholat, tidak ada qadha. Gitu. Jadi gak sholat karena syaratnya gak terpenuhi. Qadha ya, qadha juga enggak kan gitu. Tapi ini pendapat yang dikritik juga oleh ulama Malikiyah sendiri. Kemudian ini pendapat Syafi'i yang kita pelajari tadi. Jadi wajib qadha dan wajib dikerjakan. Wajib dikerjakan dan wajib. Jadi nyebutnya juga fasolatu li hurmatil waqti, maka sholat yang dikerjakan adalah sholat li hurmatil waqti. Memang dari sini namanya, dari Imam Nawawi ini begitu. Dan sholat tersebut adalah sholat untuk menghormati waktu. Nah, tapi kalau Hambali ini yang kebanyakan sekarang dipakai nih, hampir semua travel haji umroh ya, kalau saya lihat begitu ya. Bahwa kalau Hambali sholatnya tetap dikerjakan di waktunya dalam keadaan seperti itu, tapi nggak wajib qadha. Artinya nyampe Madinah, nyampe Mekah, ya udah sholat yang udah di pesawat udah beres. Karena alasannya fattaqullaha mastata'tum. Emang bisanya duduk ya duduk, bisanya tayamum begitu ya begitu. Gitu. Jadi kalau saya lihat nih beberapa travel memang banyak yang menggunakan Hambali. Jadi kalau sudah sholat di pesawat dalam keadaan duduk, ya udah nanti sholat di nyampe lokasi tidak perlu qadha lagi karena sholatnya sudah sah. Tapi kalau alasan Syafi'i tadi, sholatnya menggugurkan dosanya, tapi belum menggugurkan kewajibannya, belum sah begitu. Ini dia yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada banyak waktu kita tanya jawab dan diskusi. Selain tadi bahwa isu untuk kan kalau kita kan musafir Ustaz, kita take off-nya jam 5 sore misalnya, berarti ada 2 sholat tuh, maghrib, isya, sama subuh. Maghrib, isya itu kan dijamak dan dikosor Ustaz, karena kita musafir. Kita sholat dihormati waktu di pesawat, maghrib 3, isya 2, nanti subuh 2 rakaat. Maka nanti qadha-nya, ini kalau pakai versi Syafi'i, qadha-nya persis sebagaimana dulu ngerjain. Artinya karena dia jamak qasar, ya qadha-nya jamak qasar juga. Maghrib 3, isya-nya 2, kemudian subuh gitu. Jadi dia mengqadha sesuai sholat yang dikerjakan di pesawat tadi gitu. Tapi kalau dia di pesawatnya enggak jamak Ustaz, dia sholat di pesawatnya sempurna isya 4 rakaat, maka qadha-nya jangan dikosong. Qadha itu sesuai dengan bagaimana mengerjakan di awalnya, karena qadha itu pengganti. Jadi sesuai dengan bagaimana yang diganti gitu. Oke? Allah Ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada, angkat tangan, kita diskusi. Siap, baik. Ya mas sekalian, baik mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, nih saya baru mendengar Ustaz sholat di hurmati waktu ini Ustaz. Nah dalam prakteknya bagaimana ya Ustaz ya? Seandainya memang kita ada safar malam hari, kita dalam perjalanan, kemudian kita ingin menjamak qasar maghrib dan sholat isya dengan syarat yang tidak terpenuhi, misalnya kita juga nggak tahu madhab kiblatnya di mana, kita juga nggak tahu, dan juga untuk wudhu juga kita tayamum. Nah itu sholat di hurmati waktu ini kita sholatnya niat memang untuk maghrib dan isya atau bagaimana misalnya? Ya. Jadi sholat di hurmati waktu ini sholatnya biasa, jadi niatnya biasa. Maghrib ya maghrib, maghribnya fardhon ya fardhon. Kalau dia jamak ya jamak, jam'an takdiman atau jam'an takhir. Jadi niatnya seperti biasa. Cuman karena memang ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, ya sudah. Jadi kalau memang nggak bisa, jadi artinya dia di dalam kesalahan, nggak bisa ngadep kiblat, ya. Jadi tidak ada perubahan. Yang berubah itu bentuk sholat dari yang ideal menjadi berkurang banyak itu standarnya. Maka standar-standar ini nanti akan diulang
ketika dia sampai. Tapi kalau kita adalah orang yang musafir, itu kan bisa dimanfaatkan kebolehan jamak qasar. Ini kita berangkat jam berapa? Jam 5 sore. Berarti maghrib isya di jalan. Tapi kira-kira nyampe lokasi itu udah waktu subuh apa masih malam? Ini perkiraan sih waktunya itu jam 2 malam kita nyampe, kan ya? Jam 2 malam masih isya tuh. Oh berarti kalau gitu jamak maghrib isya di jam 2 aja nanti ketika sampai. Jadi manfaatin kebolehan kita untuk menjamak dan qasar gitu. Jadi kalau bisa itu sebelum waktu subuh dia udah sampai lokasi, maka manfaatkan untuk menjamak nanti di lokasi sampai. Tapi kalau nggak bisa, berapa nih jam kita? Oh kayaknya sih nyampe lokasi itu jam 5 pagi. Udah lewat maghrib lewat, isya lewat, subuh lewat. Oh berarti kita sholat di kendaraan aja, sholat sebisanya. Ngadep kendaraan yang ada kendaraan, duduk ya duduk, tanpa toharoh ya tanpa toharoh. Tapi masalahnya begini, ada kaidah yang dikatakan oleh ulama, la yasqutul maisur bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak gugur hanya gara-gara dibarengin sama yang susah. Ini yang susah ini ngadep kiblat doang, maka jangan semua-muanya diringan-ringanin gitu. Wudunya mah gampang, maka wudu kerjain sebagaimana biasa. Yang susah kan berdiri sama ngadep kiblat, udah itu doang yang diringanin. Yang lain kudu dikerjain sebagaimana mestinya. Ya wudu, nggak bisa wudu tayamum. Jadi tidak menggugurkan yang mudah, cuman gara-gara ada yang susah. Sama kayak tangan kita diperban, yang diperban tangan kanan doang, maka yang kagak pakai air tangan kanan, tangan kiri mah tetap wudu kayak biasa. Ini tangan kanan diganti pakai tayamum kan begitu. Jadi jangan mentang-mentang ada yang susah, semua tayamum gitu. Jangan mentang-mentang dihormati waktu udah asal aja dah, gitu. Ntar kan dikodol lagi, gitu. Jangan. Mereka juga gede gitu kan. Tapi memang itu bahwa ini sholat dikerjakan semampunya. Mampu gak wudu? Mampu. Ngadep kiblat? Gak bisa. Berdiri? Gak bisa. Sujud nempel tanah? Gak bisa. Ya udah, yang gak bisa dikerjakan sebisanya. Tapi yang mampu harus dikerjakan sesuai dengan bagaimana ketentuannya. Nanti nyampe lokasi dikodol ya. Jadi bisa diulang tuh kalau waktunya masih ada, namanya ulang. Karena waktunya masih ada. Tapi kalau waktunya dilewat, namanya dikodol, diganti. Itu cuma istilah bahasa aja. Pada intinya sholat yang tadi dikerjakan dengan syarat yang tidak terpenuhi wajib diulang atau wajib dikodol. Oke? Ada lagi? Tadi nih, ini ada perempuan makan amin. Satu lagi. Tadi kan kalau nggak salah dengar saya Ustaz, kalau misalnya kita lagi safar kemudian kita sampai yang tadi Ustaz ceritakan sampai di Madinah, karena kita sudah sampai maka kewajiban untuk sholat jamak qasar itu sudah nggak ada. Ya. Nah sekarang bagaimana kondisi kalau misalnya kita di yang salah satu kalau nggak salah dari imam yang mengatakan bahwa kita masih diberikan kesempatan 4 hari. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau ke Jogja, kita udah tahu bahwa ke Jogja kita akan seminggu. Cuma yang saya dengar kita masih diberikan kesempatan 4 hari. Dalam 4 hari itu kalau misalnya kita masih ada beberapa urusan, dalam 4 hari itu kita bisa sholat jamak atau qasar gitu. Ya. Kemudian setelah itu gugur, maka normal sholat seperti biasa. Nah itu bagaimana dengan keterangan Ustaz tadi yang sebelumnya sudah nyatakan kalau sudah tiba berarti sudah gugur. Terima kasih Ustaz. Saya nggak tahu ya ada pendapat itu. Jadi begini, orang yang safar itu ada yang tahu berapa lama dia singgah, ada yang tidak tahu berapa lama dia singgah. Orang yang tahu berapa lama dia singgah, tanya singgahnya berapa hari. Oh saya singgahnya 3 hari. Kalau singgahnya 3 hari, itu hari kedatangan sama hari berangkat tidak dihitung. Hari datang sama hari pulang nggak dihitung. Itu kalau singgahnya tahu bakal singgah 3 hari, masih musafir tuh sepanjang hari itu, sepanjang 3 hari. Tapi kalau udah tahu bakal singgah lebih dari 3 hari, 4 hari, 4 hari,
itu maka status safar hilang ketika nyampe. Jadi 3 hari itu batas maksimal status singgah bagi musafir. Kalau dia orang yang udah tahu bakal singgah lebih dari 3 hari, 4 hari ke sono begitu, status safar hilang. Santri orang Jakarta di Ponorogo udah tahu bakal singgah lebih dari setahun 2 tahun, maka nyampe Ponorogo hilang status safar. Tapi emak bapaknya enggak, emak bapaknya tetap jamaah kosong karena dia juga tahu singgahnya, tapi singgah nggak bakal nyampe lebih dari 3 hari, singgahnya cuma 2 hari doang kan gitu. Jadi emak bapaknya tetap musafir karena emak bapaknya tahu singgahnya kurang dari 4 hari, 3 hari, kurang dari 4 hari, 3 hari. Tapi kalau anaknya tahu bakal singgah lebih dari 3 hari, 4 hari kosong, maka anaknya hilang status safarnya. Begitu, itu yang maksud saya begitu. Nah, kalau orang yang tidak tahu berapa lama dia singgah, datang ke tempat tujuan dengan maksud misalnya nungguin orang sakit atau punya urusan yang tidak jelas waktunya, orang yang singgah di bukan kampungnya, tidak tahu berapa lama dia singgah, maka boleh jamak qashar maksimal 18 hari. 18 hari ini ngikutin jumlah harinya Nabi Muhammad SAW ketika beliau Fathu Makkah. Nabi Muhammad Fathu Makkah itu sepanjang Fathu Makkah Nabi Muhammad jamak qashar sampai riwayatnya beda-beda. Kalau Syafi'i bilangnya 18 hari, sebagian lain bilangnya 21 hari, tapi kita pilih mazhab Syafi'i 8. Jadi orang yang tidak tahu berapa lama singgah di telepon, lu di mana? Di Makassar. Ngapain? Ini orang tua kecelakaan, aneh nungguin sampai beres urusan pokoknya. Nggak tahu dia berapa lama, maka dia jamak qashar terus sampai 18 hari. Tapi kalau orang ini tahu ada bakal singgah berapa, ya gua bakal singgah cuma 5 hari, lebih itu dari 3 hari kan, berarti status safar hilang ketika sampai, gitu Pak. Ya, mudah-mudahan paham. Oke? Ada lagi? Kang Aman? Ini. Tadi bapak-bapak sini mana? Ini belum nih. Oh iya, ntar habis ini kesini. Ya. Ini tadi Ustaz sempat mention, saya lebih ke teknis yang Ustaz, kalau seandainya sakit di rumah sakit kemudian 1 hari 2 hari betul-betul baru pas keseluruhan, artinya ada 17 rakaat dalam 1 hari yang harus di kodok. Kalau 2 hari berarti 34. Nah, ketika dia bisa bangun kemudian melakukan sesuai syarat-syarat sholat itu, bagaimana teknisnya? Betul-betul 34 rakaat dalam 1 waktu atau bagaimana? Orang sakit banyaklah infusnya macam-macam, maka sholat semampunya, entah dengan gerakan kepala atau dengan kedipan mata saja. Lalu sholat-sholat yang dikerjakan dengan seperti ini nanti dikodok setelah dia sembuh, begitu. Lalu kodoknya gimana? Kodok sholat itu tidak punya batasan waktu. Orang mau sekali beres silahkan. Kemarin papa di rumah sakit ada 3 hari, berarti ada 5 sholat kali 3 tuh. Terus papa mau ngerjain kapan? Terus sekarang udah kerjain. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, 3 kali. Oh, kalau langsung 3 hari mencapai, terus gimana? Ya udah, setiap beres sholat lagi. Kodok yang kemarin di rumah sakit. Berapa dikali ke kodoknya? Ya tergantung, dulu sakitnya 5 hari, berarti 5 hari nih. Habis sholat zuhur lagi, gitu. Jadi yang namanya qadha sholat itu semua pakemnya sama, bahwa qadha sholat tidak punya batasan waktu, sampai pun waktu terlarang boleh qadha sholat. Karena qadha sholat itu termasuk sholat yang punya sebab, gitu. Enggak mau apa istilahnya setiap sholat tapi langsung diberesin sehari misalnya, enggak apa-apa, gitu. Jadi sah-sah aja, boleh-boleh saja. Namanya juga qadha. Oh, dulu Badung, nama kayak orang yang bukan cuma orang sakit, dulu ke Badung gak pernah sholat, sekarang baru imsak, umur udah 45 kan gitu. Badungnya dari 10 tahun.
Udah 10 tahun ikut parkir Indomaret ngambilin duit orang kalau sholat kan. Sampai umur 20 tahun. Kira-kira baliknya 15, 5 sampai 20, 15 sampai 25 tahun. 5 tahun. 5 tahun belum tentu hidup. Nunggu kode sekarang aja dah gitu. Tiap hari loh rasa makin terus wah gitu. Boleh nggak apa-apa. Pas kebetulan pas dia lagi kodok, mertuanya nyampe ke rumah nengokin cucunya. Gitu. Dia kan, mantu gue sholat, alhamdulillah rajin. Dia mau pulang ini mertua, dia lihat mantu gue masih sholat. Gitu. Jadi wali bakalannya nih. Gitu. Dibisikin sama orang sholat 5 tahun itu di kodok. Nggak jadi wali udah dibisikin sebelumnya. Jadi kodok sholat tidak punya batasan waktu, kapan aja boleh. Cuma kalau dulu ninggalinnya sebab uzur boleh ditunda, boleh. Tapi kalau dulu ninggalinya karena tidak ada uzur maka sangat baik disegerakan, begitu. Bahkan kalau kita lihat ulama kayak model Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, orang yang dulu ninggalin sholatnya sengaja, itu qada sholatnya harus menghabisi waktunya. Artinya dia nggak boleh punya kegiatan lain kecuali sholat. Arman kan ngerepotin itu. Iya, akhirnya orang jadi kagak bekerja, akhirnya orang nggak punya waktu. Maka yang paling enak itu tadi, habis sholat lagi. Seukuran di mana dia ninggalin sholat, ya begitulah seterusnya. Oke, ini yang ini Bapak Kang Amin, Kang Aman. Ya Ustaz, izin tanya, jadi dulu saya pernah disampaikan dari Ustaz juga, khusus di Masjidil Haram, tadi Ustaz waktu itu cara sholat untuk sholat yang selama hidup itu baik sengaja maupun tidak, kita nggak tahu siapa waktunya, itu siapa yang diisi di Masjidil Haram khusus ini boleh. Nah, saya betul nggak bisa tanya dari ini, jadi apakah itu termasuk kode boleh seperti itu? Katanya khusus di Masjidil Haram. Jadi kita Ya, itu saya pernah dapat itu. Jadi ada anjuran. Sebenarnya yang dilakukan di Masjidil Haram itu bukan sholat qadha, tapi sholat taubat atas apa yang ditinggalkan dari kewajiban. Karena qadha 2 tahun nggak bisa diganti cuma 2 rakaat, walaupun di Masjidil Haram begitu. Jadi yang dilakukan itu yang saya lihat itu namanya sholat taubat. Taubat karena sebab dulu meninggalkan banyak kewajiban. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan qadha sholat bertahun-tahun, bulanan atau cuma 5-3 sholat itu tidak bisa diqadha hanya dengan 2 rakaat di Masjidil Haram. Ya, kecuali di Masjidil Haram sholat sesuai dengan sholat yang ditinggalin, gitu, itu sah itu. Gitu. Terlebih lagi kan di Masjidil Haram termasuk tempat yang tidak ada waktu terlarang. Kapan aja sholat boleh kan begitu. Jadi kalau yang dimaksud ini qadha untuk mengqadha sholat yang sudah lama ditinggalkan nggak bisa karena harus sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. Tapi kalau yang dimaksud adalah taubat, iya gitu. Jadi sholat sebagai wasilah daripada taubatnya, nanti sampai tanah suci, tanah air, dia mengerjakan apa yang ditinggalkan daripada sholat-sholatnya, gitu. Oke? Ada lagi? Ibu, Bapak? Tadi dibisikin sama Kang Erik soal jamaah dan qasar sholat. Bagi jemaah haji, jamaah dan qasar itu dilakukan ketika wukuf di padang Arafah, dan itu semua mengerjakan itu. Jadi insya Allah dibimbing sama pemandu hajinya. Jadi sholat zuhur asar jamaah takdim biasanya. Jadi ketika datangnya wukuf nih, kan mulai waktu wukuf kan pas matahari tergelincir zuhur. Ketika zuhur itu menjamak zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, terus wukuf sampai maghrib dan isya.
Kebiasaan kita biasanya jamak qasar nanti di Muzdalifah gitu, karena pas udah maghrib kan jalan nih, mulai jalan ke Muzdalifah. Nah di Muzdalifah kemudian jamak dan qasar sholat maghrib dan sholat isya. Tapi nanti ada, jadi saya tadi dibilang di awal isu jamak qasar buat haji itu tidak terlalu banyak gitu. Justru yang lebih concern saya isu ini gitu, karena ini akhirnya kebawa-bawa ke Indonesia. Akhirnya orang macet sholat di kendaraan, kagak dikodok lagi gitu. Dan kemacetan di Jakarta ini kan sesuatu yang terjadi setiap hari, begitu. Bukan sesuatu yang insidentil. Kan untuk dikatakan darurat itu kan syaratnya tak terduga. Insiden itu datang tiba-tiba. Macet itu udah pasti kita duga begitu. Orang kalau udah jam 4:30 udah jam 5 udah pasti macet itu. Jangan siapa tahu nyampe rumah, siapa tahu nggak bakal nyampe tuh. Jadi ilmunya tuh siapa tahu gitu. Akhirnya orang sholat di kereta gitu kan ya, kan sering lihat tuh. Ada di media sosial orang sholat di kereta, ada yang videoin. Ya boleh sholat dihormati waktu, tapi jangan kemudian dianggap ini menggugurkan kewajiban sholat. Kewajiban sholatnya masih harus diqadha, harus diulang, karena sholat yang tadi tidak memenuhi syarat sahnya sholat begitu. Oke? Ada lagi sebelum kita tutup nantinya? Sudah cukup? Masih banyak waktunya nih. 30 menit lagi. Gimana Kang Eri? Kenapa? Oh iya, kalau gitu saya juga lagi kurang ini hari ini. Jadi dari subuh tadi di kampung habis itu langsung sini gitu. Masih belum sehari belum lihat istri itu bagaimana bawahnya tuh gitu. Jadi mau pulang tuh mau kita ada satu lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kemarin Ustaz jalan perjalanan ke Garut. Terus pulang dari Garut zuhur di masjid. Tapi saya nggak jamak, nggak sholat. Kemudian ketemu lagi masjid pas jam 5-an. Kemudian saya sholat. Nah, ternyata saya diajak sama orang untuk sholat asar jamak qasar. Sedangkan kan di awal saya zuhurnya 4. Ya. Kemudian pas asar karena jamak qasar jadi asarnya 2. Zuhur lagi ya? Enggak, Ustaz. Enggak. Nah, itu gimana Ustaz? Iya. Jadi nggak apa-apa. Sholat istilahnya kita musafir. Zuhur sholat sendirian, 2 rakaat juga nggak apa-apa. Lalu asar sholat lagi, asar sholat di waktunya tapi 2 rakaat nggak apa-apa. Atau sholat zuhurnya sempurna, asarnya qasar nggak apa-apa. Jadi tidak ada syarat kalau zuhurnya sempurna, asar nggak ada. Ini syarat jamak aja, syarat jamak. Tapi kalau qasar itu punya sebab sendiri, gitu. Ketika dia udah sholat zuhur 4 rakaat, padahal dia musafir, nggak apa-apa. Pas nyampe waktu asar, dia berhenti sholat asarnya 2 rakaat di qasar, nggak apa-apa. Karena dia statusnya ketika itu masih musafir. Karena musafir dia boleh jadi 2 rakaat. Tapi kan nggak jamak, ya nggak apa-apa nggak jamak kan. Jadi dia nggak mengambil kemudahan jamak, cukup sholat asar. Jadi zuhurnya zuhurnya sudah dilakukan secara terpisah begitu. Jadi itu tidak ada masalah. Oke? Sudah, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur oleh Allah, murah rezekinya, sehat badannya, kemudian dimudahkan segala urusannya, dan juga diberkahi apa yang kita lakukan dan yang kita hasilkan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku terima kasih kepada Ustaz Majar Kasih Alexi yang telah berkenan memberikan ilmu kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya sebelum kita pilih akan ada informasi terkait dengan pembagian kelompok atau regu disampaikan oleh KBI Hudarut Tauhid Jakarta, Bapak Ustaz Pahla Budi Nugraha. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai agenda hari ini ada pembagian kelompok. Pembagian kelompok di sini karena besok kan ada praktek ya di asrama haji Pondok Gede, jadi memang sekarang harus sudah dibikin kelompok untuk memudahkan kita koordinasi. Untuk pembagian kelompok ini ada beberapa yang harus saya sampaikan. Ini adalah kloter dan satu kloter itu kurang lebih ada 450 orang, termasuk ada pembimbing ibadah haji ini dari pemerintah, kemudian tim pembimbing dari KBIH, kemudian ada TKHI, tim kesehatan haji Indonesia, dan TPHD. TPHD itu tim pemandu haji daerah. Biasanya orang Pemda yang ini. Kalau TKHI itu biasanya dokter atau perawat. Nah, kemudian ke bawahnya itu adalah ada beberapa bis, sebenarnya ada 10 bis kurang lebih. Di sini ada bis, ini bis 1, 2, 3, 4. Dalam satu bis itu ada 1 karung dan 4 regu. Nah, ini ada bis 1, berarti di bawahnya itu ada regu 1, regu 2, regu 3, regu 4 dan seterusnya. Nah, di sini saya mau membuat regu, mengkelompokkan Bapak Ibu semua sesuai dengan komposisinya. Jadi dalam satu regu itu kurang lebih ada 11 orang. Kecuali di regu 1 biasanya ada 12 orang. Dan di regu 5 ada 12 orang. Sisanya adalah 11 orang. Itu ada komposisi yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk yang pertama ini adalah rombongan atau bis yang pertama. Ini nama-namanya ada Pak Fajar Firdaus, ada udah dulu. Ibu Hasanah belum kayaknya. Kemudian Bapak Sarindi ada. Kemudian Bapak Wayan hadir. Kemudian Ibu Lemi. Terus ada Bapak Sudarsa. Kemudian ada istrinya Ibu Ariningsih, dan kedua anaknya ada Ibu Nanswari, kemudian Ibu Dewani, Ibu Dian, sama Ustaz Herman masuknya di regu 1, kemudian Ibu Eni Rohyati ada. Kemudian untuk regu 2, regu 2 ada Bapak Edi, sudah hadir belum? Bapak Edi, kemudian ada Ibu Ipah Latifah, kemudian ada Bapak Riko, ada Ibu Julia, ada Ibu Relis, Bapak Indra, Ibu Sulistiawati, Bapak Muhammad Firdaus ada yang hadir, kemudian Ibu Sulastri, Ibu Darnella bersama anaknya Ibu Josi hadir. Ini regu 2. Kemudian regu 3 ada Bapak Adam, kemudian ada Ibu Dewi, kemudian Bapak Sabar, kemudian ada Ibu Endang, Bapak Saiful sudah hadir belum? Kemudian ada Ibu Isticaroh, Bapak Yahya ada,
kemudian Ibu Purwati, Ibu Sartima, kemudian Ibu Eka sama Ibu Rina. Kemudian di regu 4-nya ada Bapak Gus Rizal nggak hadir, kemudian Ibu Nurmalis juga berhalangan hadir, Bapak Danang ada belum hadir juga, kemudian Ibu Amelia, Bapak Saidin ada, kemudian Ibu Pujawati, Ibu Suryantini hadir, kemudian Bapak Andri, Ibu Ngatni sama Ibu Siti Ayu Dewi dan Ibu Rusmarianti ada. Ini di regu 4. Kemudian rombongan 2 bis 2 ada Bapak Raden Haris Fadila nggak hadir, Ibu Woronya hadir ya? Hadir. Kemudian Bapak Puja hadir, Ibu Nur Hidayati hadir ya, Pak Herdi ada, Pak Herdi. Kemudian Ibu Najmi, kemudian ada Ustadz Asyam sudah hadir di belakang, kemudian Ibu Rina ada, kemudian ada Ibu Rohla nggak hadir, kemudian Ibu Mimin belum hadir ya, Bu Mimin hadir. Kemudian ada Bapak Rusman sama Ibu Ruliati, ini di regu 5. Kemudian regu 6 ada Bapak Rianto nggak berhalangan hadir, kemudian Ibu Nana juga, kemudian ada Bapak Yusfianto hadir, kemudian ada Ibu Winanti hadir, kemudian ada Pak Bambang belum, kemudian Ibu Ika, Ibu Ikanya hadir ya? Nggak hadir juga, kemudian Bapak Iwan Diguna hadir, kemudian Ibu Aryadila hadir, kemudian ada Bapak Wijaya sudah hadir belum kayak, kemudian Ibu Rahayu sama Ibu Nungki hadir. Ini di regu 6. Kemudian regu 7 ada Bapak Afan hadir, kemudian Ibu Adiani, kemudian Bapak Erwin, kemudian Ibu Novita ada, kemudian Bapak Novindra hadir, Ibu Dita hadir, kemudian Pak Teguh, Ibu Titik, Katian hadir ya, kemudian Ibu Tri Indayanti, kemudian ada Ibu Nur Hayati, kemudian regu 8 ada Bapak Wisnu. Pak Wisnu sudah hadir belum? Belum hadir kayaknya, sama Ibu Yunian. Bapak Wahyu Subadio hadir, kemudian Ibu Sri Cahyani, Bapak Payung hadir, kemudian Ibu Pak Sulistiono nggak hadir ya, teman ke Bandung, kemudian Ibu Jati juga, kemudian Bapak Aulia hadir, Ibu Karina hadir, Muhammad Faroji hadir, kemudian Ibu Supri hadir ya. Kemudian ada regu, sebenarnya regu 9 ini nantinya masuknya ke bis ketiga, karena kita ada 2 bis lewat. Nanti regu 9 ini bakal ada teman-temannya dari Haji Mandiri, ini dalam 1 bis saja. Jadi dari dalam 1 bis itu dari asrama haji ke bandara, biasanya barangannya sama, dari bandara ke hotel, hanya itu saja. Kemudian ada di regu 9 ada Bapak Ahmad Suwardi hadir, kemudian ada Ibu Bestari, kemudian Bapak Arif sama Ibu Dianas, kemudian Bapak Ishak sudah hadir ya, ada hadir, kemudian Ibu Lia, kemudian Bapak Muhammad Zaki hadir, kemudian Ibu Laili hadir, Bapak Agus hadir, kemudian ada Ibu Jamiatul, Bapak Dedi Subardi hadir, kemudian Ibu Agustini, kemudian ada Pak Joko sama Ibu Nurlima, ini berhalangan hadir. Terakhir ini ada regu gabungan. Jadi regu gabungan ini adalah teman-teman kita yang ikut manasiknya saja, tapi keberangkatannya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ada Bapak Abdul Kohar hadir, kemudian ada Ibu Neni, Bapak Eki hadir, kemudian Ibu Fitriani sama Ibu Reni. Nah, ini regu gabungan ini berlaku pas di asrama haji, nanti besok yang praktek sama yang ke Bandung. Jadi teman-temannya ini ya Pak di sini buat koordinasi. Jadi regu ini memudahkan dari ketua kloter ke pembimbing ibadah sama ke Karong untuk
mempermudah koordinasi informasi. Jadi untuk ininya seperti di awal ada ketua kloter, ada tim pembimbing, ada karo untuk memudahkan semua informasi dari pemerintah ketika keberangkatan haji. Jadi ketika misalnya ada informasi nih dari ketua kloter, nanti info selanjutnya itu adalah ke pembimbing ibadah, dari pembimbing ibadah ke kepala rombongan, dari kepala rombongan ada ke kepala regu. Jadi nanti dari sini ini nih ada anggotanya, nanti dipilih sama bapak ibu semua siapa yang menjadi kepala regunya. Silahkan didiskusikan. Kalau KBH tidak memilih lewat KBH, tapi kami menyerahkan ke bapak ibu semua untuk didiskusikan siapa nih yang mau jadi kepala regunya. Untuk memudahkan koordinasi saja. Dan untuk regu ini berguna untuk pas keberangkatan di bis, kemudian kamar. Jadi room list saya menyesuaikan dengan regu ini. Jadi misalnya nih di sini ada Bapak Ahmad, kemudian Bapak Arif, Bapak Isa, Bapak Muhammad Zaki, itu insya Allah nanti dalam satu kamar. Komposisi kamar itu kurang lebih ada 4 sampai 5 bed. Jadi tergantung nanti kondisi di sananya. Kalau 4 bed berarti sampai Pak Zaki. Kalau 5 berarti sampai Pak Agus Surya Dharma. Ini untuk memudahkan room list, untuk memudahkan keberangkatan juga. Nanti kita bapak-bapak di atas praktik ihram dan kita diskusi siapa yang berkenan menjadi kepala regu, berkenan menjadi kepala rombongan. Terakhir ada oleh dari AA, rumus MK itu yaitu saya aman bagimu, kedua saya menyenangkan bagimu, ketiga saya bermanfaat bagimu. Karena dari regu-regu ini adalah rentan konflik. Di sini aja kita kan masih biasa aja, tapi kalau sudah sampai di sana sering banyak konflik, teman satu regu, teman satu rombongan gitu. Terakhir, manajemen konflik, semangat bersaudara, semangat mencari solusi, semangat sukses bersama. Sing ala lakur ya, mudah-mudahan semuanya pada soleh-soleha di sana bisa bekerja sama dengan baik ya. Pokoknya yang konflik-konflik dikit mah gak usah dipermasalahkan lah. Kita fokusnya adalah beribadah haji, menjadi haji yang mabrur gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada ya? Ya, nanti bisa di grup. Jadi kalau untuk KBIH regu rombongannya sudah ditentukan. Kalau haji mandiri itu ditentukannya nanti di asrama haji baru ketemu teman-temannya nih satu regu. Alhamdulillah kita sudah ditentukan dari awal nih. Jadi kita sudah tahu nih teman-temannya regu kita itu siapa aja. Nanti per regu dibikin, kalau sudah ada kepala regunya dibikin grup WhatsApp-nya ya untuk mempermudah koordinasi. Nah, jadi ada informasi-informasi apa-apa itu lewat ketua rombongan sama ketua regunya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, itu yang 12 ya, komposisinya 12. Enggak, nanti di room listnya itu sesuai urutan manifest. Di regu 5 itu ada ini ya. Jadi laki-laki semua, ibu-ibu semua. Nanti misalnya kalau misalnya di sini ada 5 bed, berarti di sini ada Ibu Woro, Ibu Nur, Ibu Dazmi, Ibu Rina. Kalau 4 berarti Ibu Woro, Ibu Nur Hidayati, Ibu Dazmi sama Ibu Rina ya. Kalau misalnya lebih itu sampai Ibu Rohla. Nanti lanjut lagi tuh bednya Ibu Mimin, Ibu Nuriyati, terus lanjut ke regu berikutnya. Jadi nanti di urutnya saya untuk melakukan room list sesuai dari regu-regu yang sudah dibuat. Jadi misalnya saya nanti bikin regu 1 sampai regu 9 ahwat semua nih komposisinya. Dari 1 sampai misalnya ada 52 orang nih ibu-ibunya. Nah kita lihat nih pas sampai di hotel, misalnya komposisinya satu kamar ada 4, berarti 4 orang dan satu kamar, 4 orang berikutnya satu kamar berikutnya, 4 orang berikutnya satu kamar berikutnya. Kalau misalnya 5 berarti 5. Tapi ada juga ada yang dan satu lantai itu ada beda-beda, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Nanti kita lihat sesuai dengan kondisi kamar di sana. Betul, ya. Diurut, ya. Enggak ngacak. Nanti bapak-bapak semua, ibu-ibu semua gitu. Ada lagi? Biasanya sih rata-rata 4 sampai 5 ya, dalam satu kamar itu. Ada lagi yang bertanyakan? Di asrama haji ngacak. Di asrama haji itu, jadi ketika kita datang nih,
langsung berbaris. Nanti dipanggilnya itu misalnya dari pojok sebelah sana sama pojok sebelah sini. Nanti langsung random kamarnya dari asrama haji. Kita nggak bisa kasih rumus seperti ini untuk di Madinah sama di Mekah. Jadi bisa saja nanti ibu pas di asrama haji itu temannya sama KBH yang lain atau sama jemaah haji mandiri selama di asrama haji. Jadi setelah itu sudah dibentuk bis, nanti pas ke bandara dari asrama haji ngikutin ini manifest yang saya bikin, rombongan-rombongan ini. Ya. Nah, makanya nanti pas di asrama haji itu duduknya deket-deketan tuh, biar mudah-mudahan bisa satu kamar atau enggak kamarnya sampingan. Karena kalau misalnya ngacak nih, ada yang di depan, ada yang di belakang, itu bisa ngacak. Karena sesuai dengan nomor urut yang masuk pihak asrama haji itu. Bisa, jadi nanti pas ketika masuk itu kompak semuanya tuh di baris paling depan. Jadi nggak kepotong sama jemaah yang lain. Karena ada kan jemaah yang duduk di depan terus tiba-tiba pengen ada di belakang aja gitu kan. Nah itu pasti kepisah. Jadi kalau di asrama haji diusahakan semuanya duduk di depan tuh bareng-bareng. Jadi bapak-bapak ibu-ibu dipisah kayak gini. Jadi ibu ini bapak-bapak. Jadi ngantri tuh ngurut 1, 2. Jadi dikasih nomor kamar langsung satu. Betul. Ya. Itu nggak biasanya kalau di asrama haji sih nggak sampai nginap ya. Jadi misalnya masuk asrama haji itu pagi-pagi jam 8. Nanti malam itu sore itu udah persiapan keberangkatan. Sore malam itu udah persiapan ke bandara. Nggak sampai 24 jam. Biasanya 12 jam di asrama haji. Di asrama haji itu ngapain? Pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan dokumen-dokumen ibu semuanya. Ada lagi? Sudah ya, cukup sepakat ya dengan teman-temannya. Semuanya sama, kecuali yang saya menyatukan itu yang keluarga ya, statusnya keluarga kan ada di Bapak Sudarsa ini berempat, beliau disatu keluargain sama istrinya, sama anaknya, sama ada sepupunya atau keponakan. Jadi dari dalam satu regu itu dan satu keluarga. Sudah cukup ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk pelunasan informasi dari bank sih kemarin tanggal 17 dibukanya. Nah kemarin itu pihak bank baru menginformasikan bahwa foto itu harus membawa 6. Yang awalnya itu biasanya 4 lembar foto, makanya sebelumnya kita kasih 5 lembar foto, ternyata 6 jadi kurang. Tadi dikasih lagi ya 2 lembar lagi, itu foto tersebut untuk bapak ibu ke bank pas pelunasan. 4x6 bukan di puskesmas. Kalau yang kebayang baru sih mintanya 4x6. Kalau yang ke bank 3x4. Berapa lembar? Oh 22. Nanti kalau kurang minta ke Kang Erik aja ya. Iya. Nanti kalau misalnya ada kekurangan karena fotonya harus sama, nanti japri aja ke Kang Erik minta karena tiap puskesmas itu beda-beda mintanya. Kalau yang kebayang baru 4x6 2 lembar aja. Oh gitu. Ya. Nanti diminta ke Kang Erik aja dia. Ada lagi? Sudah ya, cukup. Terima kasih banyak. Nanti kita buatkan regunya nanti di atas untuk yang bapak-bapak didiskusikan jadi kepala regunya siapa sama kepala rombongannya siapa. Nanti setelah ada diinformasikan di grup nih kepala regu 1 siapa namanya, kepala regu 2 dan seterusnya. Dan nanti dibuatkan grup WhatsApp-nya. Sudah cukup ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah hadir di sana yang berkenan memberikan masih terkait dengan pembagian regu atau kelompok. Baik jamaah sekalian yang berbahagia dan baik hatinya, sekarang kita akan ke publik. Disilakan untuk yang iwan atau kelompok